Orang yang mendapat karomah itu hakikatnya dimuliakan oleh Allah. Peristiwa luar biasa yang diberikan Allah pada para walinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Karomah ini kalau dalam Islam itu salah satu jenis khawarikul ada. Khawarikul ada itu sesuatu yang tidak sama atau berbeda, atau kadang diterjemahkan menyalahi adat. Adat itu yang biasanya yang normal. Khawarikul ada itu dalam bahasa Indonesia kadang diterjemahkan peristiwa yang luar biasa. Jadi bukan peristiwa biasa-biasa saja. Nah, di hampir semua agama ada pandangan tentang peristiwa yang luar biasa ini. Nah, kalau dalam Islam ternyata jenisnya banyak. Ini kan kalau dalam bahasa Inggris kan kadang hanya pakai istilah miracle, mukjizat. Nah, ini bagian dari mukjizat. Kita awali. Ya, padahal mukjizat itu peristiwa luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada para nabi. Jadi untuk penguat dakwahnya. Meskipun kalau dalam bahasa Indonesia kata mukjizat ini rasanya umum saja. Ada orang misalnya kecelakaan sedahsyat itu kok selamat, terus beritanya ini di antara sekian orang yang tewas ada satu orang yang mendapat mukjizat sehingga dia masih hidup. Nah, itu kalau tidak hati-hati kamu, wah ini jangan-jangan habis kecelakaan jadi nabi dia. Kok dapat mukjizat? Tapi ya memang bahasa Indonesia secara umum mendefinisikan mukjizat itu pokoknya peristiwa luar biasa, begitu saja. Ya kalau definisi pasnya sebenarnya mukjizat itu hanya untuk nabi. Nah, kalau karomah ini untuk para aulia, orang-orang yang dicintai Allah. Malam hari ini kita membahas karomah ini saja. Mungkin lain waktu kita bahas mukjizat. Nah, ini kalau karomah itu untuk para wali. Masih ada lagi ma'unah. Ma'unah itu untuk kita, orang biasa-biasa. Kadang-kadang kita ngalami juga hal luar biasa, kayak tadi kecelakaan begitu dahsyatnya tapi masih selamat, masih segar bugar. Itu sebenarnya pasnya ya ma'unah. Jadi peristiwa luar biasa yang diberikan oleh Allah pada orang biasa. Ada lagi nanti namanya irhas. Irhas ini peristiwa luar biasa yang diberikan pada calon nabi. Jadi orang yang nantinya oleh Allah diberi wahyu untuk jadi nabi itu sejak awal, sejak kecil memang dijaga oleh Allah dan terhindar dari bahaya, dilindungi dari berbagai musibah, bencana, dan lain sebagainya. Ini namanya irhas. Seperti Rasulullah itu waktu sebelum beliau mendapat wahyu, misalnya berdagang kemana melalui padang pasir, itu selalu ada awan yang menaungi sehingga tidak panas. Itu namanya irhas. Nah, kayak misalnya malam hari ini kan suasananya agak panas, agak sumuk, tapi mungkin ada kok sendirian, saya seger-seger aja Pak, dingin Pak. Itu mungkin, tapi bukan irhas, kalian bukan calon nabi. Ini namanya ma'unah. Nah, kalau kalian, kita ini orang biasa, namanya ma'unah. Ada namanya istidraj.
Istidraj itu peristiwa luar biasa yang diberikan oleh Allah pada orang-orang yang negatif, orang jahat, orang banyak dosa, orang banyak maksiat. Itu kadang oleh Allah diberi juga anugerah-anugerah yang luar biasa. Tapi ini dalam rangka biar dia tidak sadar-sadar, biar nanti menghukumnya mantep. Kayak kalian kalau ada temenmu ngapain, ya wes terus no, ayo terus no, itu kan kamu ancang-ancang sebentar lagi tak sikat kamu. Nah, itu mirip istidraj itu begitu. Kamu diusuli temenmu terus kamu, ya tunggu aja, ayo wes terusin, tunggu aja. Ini kan, nah, itu kalau kamu tidak sadar-sadar, padahal ini istidraj, itu pada saatnya ya habis kamu dengan murkanya Allah dan siksanya Allah. Ini namanya istidraj. Jadi maka ya yang untuk kita orang biasa, Pak saya itu padahal sholatnya masih bolong-bolong loh Pak. Tapi kalau saya ngomong itu kok mesti pas ya, mesti cocok ya. Jangan-jangan saya ini calon wali apa-apa ya. Enggak, ya itu mungkin istidraj saja dari Allah. Jadi memang sengaja dibuat begitu biar kamu enggak sadar-sadar. Kalau diingatkan dengan musibah, bencana, mungkin kamu cepat sadar, ya Allah, aku dosa apa, aku kok begini itu. Tapi kalau diberi nikmat terus, nah itu dikasih istidraj oleh Allah. Nah, kamu malah terlena, merasa sudah benar, padahal salah. Nah, ada lagi sihir. Sihir ini perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang jahat untuk tujuan jahat. Ini sihir. Kalau Imam Ghazali menyebutnya salah satu ilmu yang madhmumah, ilmu yang tercela. Jadi ada ilmu-ilmu yang sebaiknya kita tidak usah mempelajari. Itu namanya sihir. Ada lagi yang terakhir namanya ihanah. Ihanah itu peristiwa luar biasa yang diberikan oleh Allah untuk menghinakan orang ini. Jadi derajatnya malah turun. Luar biasa, tapi luar biasa negatif. Misalnya ada zaman Nabi itu nabi palsu, namanya Musailamah. Ada yang membaca nama pasnya sebenarnya Musailimah, tapi ya ini pokoknya ini orang ini ngaku nabi palsu. Satu ketika dia ada orang buta datang dan dia bilang, nanti setelah saya berdoa butamu akan sembuh, kamu bisa melihat. Tapi begitu ini orang ini buta sebelah matanya, begitu Musailamah berdoa malah buta dua-duanya. Nah ini namanya ihanah. Jadi oleh Allah ditampakkan kehinaannya. Nah, kamu habis berdoa malah jeblok. Nah, itu ihanah. Jadi ini peristiwa luar biasa juga, cuma luar biasa mengenaskan. Jadi tidak selalu kalau istidraj jadi memang luar biasa positif sebenarnya meskipun untuk orang yang negatif. Tapi kalau ihanah ini luar biasa negatif untuk orang yang negatif. Sama seperti sihir. Sihir itu kontennya negatif, tujuannya negatif, dilakukan oleh orang yang negatif. Ini peristiwa-peristiwa khawarikul adah. Jadi dalam agama diakui memang ada peristiwa luar biasa ini. Malam hari ini kita membahas karomah yang merupakan anugerah Allah untuk para wali. Secara bahasa karomah itu artinya kemuliaan. Jadi kalau ini teman-teman mestinya sudah ngerti ya. Berarti orang yang mendapat karomah itu hakikatnya dimuliakan oleh Allah. Kalau secara istilah biasanya istilah karomah ini dipakai juga kadang untuk muamalah. Untuk bidang muamalah itu karomah ini artinya orang yang dermawan. Orang dermawan itu kan mulia, suka membantu orang. Nah kalau di bidang tasawuf ya tadi peristiwa luar biasa yang diberikan Allah pada
para walinya. Nanti kita bahas sebentar apa sih wali dan cirinya itu. Definisi paling masyhur dari karomah, misalnya kita ambil dari Jawahirul Kalamiyah Al-Jazairi. Kata beliau, karomah adalah perkara luar biasa yang tampak pada seorang wali. Nah, ini definisi yang di mana-mana dipakai. Atau lebih panjang lagi, sesuatu yang luar biasa yang tampak dari seorang hamba yang jelas kebaikannya, yang ditetapkan karena adanya ketekunan. Nah, ketekunan ini istiqomah. Makanya tadi saya disebut oleh banyak para wali juga kuncinya karomah itu istiqomah dalam mengikuti syariat Nabi dan mempunyai iktikad yang benar. Kalau ini definisi dari Syekh Al-Bajuri, Tuhfatul Murid. Ada banyak definisi yang lain dan panjang-panjang. Tidak saya bawa ke sini, saya khawatirnya tambah ruwet, teman-teman tambah bingung. Pokoknya intinya perbuatan luar biasa yang berasal dari orang soleh atau walinya Allah, itu namanya karomah. Ada banyak dalilnya. Antara lain yang ini kita kutip minggu lalu, dalil ini surat Yunus ayat 62-64. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak sedih. Yo, dengan ukuran ini saja insya Allah saya dan teman-teman semua bukan wali, wong kita gampang galau. Kita gampang panik, gampang sedih, gampang takut, apa saja kita khawatirkan. Ya mungkin level kita memang bukan aulia. Kalau sudah levelnya aulia karena hidup itu sandarannya sepenuhnya Allah saja, tujuan dan orientasinya Allah saja, maka batinnya mutmainnah. Sehingga la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada takut dan tidak ada sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yaitu orang-orang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan, tidak ada ganti bagi kalimat-kalimatnya Allah. Dzalika huwal fauzul azim. Demikianlah itu kemenangan yang agung. Jadi orang yang sampai level ini itu ya mencapai kemenangan agung. Jalannya iman dan takwa, cirinya tidak takut dan tidak sedih. Dan pasti begitu. Kenapa? La tabdila li kalimatillah. Tidak mungkin berubah, itu sudah janjinya Allah. Baik, paling tidak ini dalilnya. Kenapa? Aulia itu kadang-kadang memang oleh Allah dianugerahi peristiwa luar biasa. Saya lanjutkan, biar nanti bisa tuntas materinya malam hari ini. Hakikatnya karomah, ini saya ambil dari Hakim Tirmidzi. Jadi karomah itu hakikatnya 4. Yang pertama ikrom, yang kedua takdir, yang ketiga wala, yang keempat alamatul auliya fi dzahir. Ikrom itu berarti pemuliaan. Apa sih Pak tujuannya para wali itu kok diberi karomah? Ikrom, pemuliaan Allah terhadap mereka karena kesungguhannya mendekat pada Allah, dimuliakanlah oleh Allah. Namanya ikrom. Yang kedua takdir. Takdir itu memang harafiahnya takdir, tapi maksudnya
qadar. Qadar itu ukuran, standar, nilai. Takdir berarti menegaskan nilainya si wali ini. Dengan ada karomah-karomahnya itu kan orang tambah mantep, beliau ini memang wali. Itu namanya takdir. Ada peristiwa yang luar biasa yang tidak masuk akal, kok bisa dilakukan? Oh, ini berarti memang bukan orang sembarangan. Harus kita hargai dia. Itu takdir. Yang ketiga wala. Wala itu penegasan kewalian. Kedekatan seseorang, kecintaan seseorang, ketaatan seseorang kepada Allah. Nah, ini namanya wala. Dan yang terakhir, alamatul auliya fi dzahir. Jadi penanda, penciri para wali di level fenomena, di level realitas. Jadi hakikatnya karomah apa? Ikram, takdir, wala, dan alamatul auliya fi dzahir. Dia simbol pemuliaan Allah padanya. Adanya karomah itu menegaskan nilai ketinggian makomnya, takdir, dan menunjukkan kepatuhannya, loyalitasnya, kedekatannya dengan Allah, wala. Dan bagi orang lain itu adalah tanda kewaliannya. Nah, ini untuk wali ya, berarti harus diawali dengan wala tadi, upaya sungguh-sungguh mendekat ke Allah. Jadi berarti apa? Tidak ada wali tiban. Kan ada, kalau dukun tiban ada, tiba-tiba bisa menyembuhkan sakti ada. Tapi wali tiban tidak ada. Karena harus ada pendahuluannya, kepatuhan kepada Allah. Mendadak wali tidak ada, mendadak tidak ada. Ada awalan amal solehnya. Baik, jadi ini hakikatnya karomah. Saya lanjutkan. Ini sebelum ke analisisnya ya. Ada pandangan manusia itu menyikapi kejadian luar biasa terpilah tiga. Ada yang ifrat, ada yang tafrid, dan yang ideal itu yang ketiga, yang hikmah. Saya tidak tahu teman-teman ada di posisi mana, karena belakangan banyak yang tidak percaya dengan yang luar biasa, yang gaib-gaib sama sekali. Ada juga yang apa-apa ditafsirkan ke sana. Jadi ada ifrat. Ifrat itu berlebihan. Jadi pokoknya orang bisa melakukan perbuatan luar biasa itu berarti walinya Allah. Kadang agak ngarang-ngarang gimana gitu. Nah, ini namanya ifrat, berlebihan. Jadi karena karomah yang dianugerahkan Allah itu ya sifatnya temporer. Suka-suka Allah, prerogatifnya Allah. Kadang-kadang kan di kelompok yang ifrat ini ya segala sesuatu ditafsirkan sebagai bagian dari karomah. Padahal ini hanya untuk para walinya saja. Kadang siapa saja bisa dapat keluar biasaan ini. Ini ifrat. Saya tidak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Zaman saya dulu ada majalah-majalah yang misalnya ilmu karomah yang bisa dipelajari bayar mahar sekian atau kayak gini ada. Ini agak ifrat, berlebihan. Ada juga yang tafrid. Tafrid itu tidak percaya sama sekali. Itu omong kosong saja. Itu khurafat saja. Itu cerita-cerita tidak masuk akal saja. Ya kalau masuk akal namanya tidak luar biasa. Perbuatan luar biasa itu mesti saja tidak masuk akal. Kalau masuk akal ya biasa saja, namanya bukan karomah. Jadi
Banyak juga yang tafrid hari ini. Misalnya ada kelompok-kelompok misalnya yang madhabnya saintisme misalnya. Apa-apa itu ya melihatnya sisi sainnya saja misalnya. Di luar itu dianggap tidak bermakna, meaningless. Nah, ini kelompok tafrid. Karena kalau dalam agama itu kan realitas itu tidak hanya realitas empiris konkret, tapi juga ada realitas metafisik. Tidak hanya alam syahadah, tapi ada juga alam ghaib. Itu kalau dalam agama. Maka pandangan-pandangan tafrid kurang memadai. Ifrad juga tidak memadai. Iya, memang Allah itu menakdir, punya kuasa untuk memberi kemukjizatan, memberi karomah, memberi maunah pada hambanya. Meskipun tidak selalu terus-terusan begitu. Orang yang ifrad saja itu mungkin melihat segalanya qadarullah, melupakan bahwa dalam hidup ini ada sunnatullah. Orang ifrad itu nunggu-nunggu karomah terus. Kok tidak belajar saya tak berdoa saja, siapa tahu Allah menganugerahkan. Mukjizatnya saya tidak pernah kuliah, ternyata lulus cum laude misalnya. Ini ifrad namanya. Kamu nyari mukjizat terus, nyari karomah, nyari maunah terus, mengandalkan qadarullah saja. Nah, kebalikannya yang tafrid. Yang tafrid ya tidak percaya itu semua, pokoknya mengandalkan amalnya saja. Dua-duanya tidak positif. Yang positif apa? Hikmah. Ya hidup ini ada sunnatullahnya, tapi jangan lupa kalau Allah ridho, Allah bisa intervensi dengan qadarullah. Antara lain dalam bentuk karomah atau ma'unah. Ini yang disebut hikmah. Pak kalau mengikuti kemampuan saya, paling saya lulus itu IP-nya cukuplah pas-pasan 3. Nah, maka saya serius belajar. Kok dilalah bisa cum laude. Yang di atas 3 itu bagian dari maunahnya Allah. Nah, itu cara menyikapinya begitu. Jadi banyak yang tafrid, banyak yang ifrad. Banyak yang mengeluh, orang Indonesia itu isinya suka kelenek-kelenek saja, suka tidak bisa fokus di sains. Kemajuan itu sains lah. Iya. Dalam hidup ini ada sisi saintifiknya, tapi juga jangan lupa hidup itu tidak seeksak itu ketika berhubungan dengan manusia. Kadang-kadang kalkulasi-kalkulasi rasional kita bisa meleset. Di situ gunanya hadirnya Allah dengan qadarullahnya. Makanya rukun iman itu yang keempat, ya qada ya qadar. Qada itu nanti berhubungan dengan sunnatullah tadi, mekanisme hukum alam, pola-pola. Kalau yang qadar ini berhubungan dengan intervensinya Allah, prerogatifnya Allah untuk menakdir apa, memutuskan apa untuk kita. Baik, ini untuk bahan renungan teman-teman, selama ini saya ada di mana? Atau jangan-jangan saya tidak pernah mikir gitu-gitu kok Pak. Pokoknya pikiran saya di luar itu. Padahal itu bagian dari keimanan sebenarnya. Yang qada tadi ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini menarik. Ada pertanyaan begini. Kenapa sih kok kita harus mendengar cerita wali-wali, mendengar cerita karomah-karomah, yang kadang-kadang di sini siwa itu cerita-cerita khurafat saja, cerita-cerita ngarang-ngarang saja. Dianggap ngarang karena tidak masuk akal. Padahal saya bilang tadi, mesti tidak masuk akal karena itu kejadian luar biasa. Dan Al-Quran di surat Yusuf menjelaskan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dalam kisah-kisah luar biasa tentang mukjizat, karomah dan lain sebagainya itu ada ibroh, ada pelajaran bagi orang-orang yang ulul albab. Mata hatinya hidup, tidak sekedar mata pikirannya.
Al-Quran itu kan ada ulil absor, ada ulil nuha, ada ulil albab. Yang ulul albab itu lub. Lub itu hati. Basirah. Baik. Jadi kenapa ada cerita-cerita wali karomah yang luar biasa? Ya karena untuk ibrah bagi kita, biar tidak terlalu terjebak pada mekanisme duniawi. Makana hadisan yuftaro. Semua itu bukan cerita-cerita yang dibuat-buat, asli itu. Nabi Ibrahim dibakar kok tidak mempan, asli itu. Ashabul Kahfi 309 tahun tidur masih utuh, tidak bertambah tua, asli. Makana hadisan yuftaro. Nah, bahwa itu tidak masuk akal, Pak. Itu pakai ilmu biologi manapun, fisika manapun, tidak nyambung. Iya, wong itu namanya karomah. Makana hadisan yuftaro. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tetapi membenarkan apa yang sedang dihadapi. Wa tafsila kulli syai' dan memerinci segala sesuatu, wahudan warohmatan, dan juga sebagai petunjuk, warohmatan, dan juga sebagai bentuk kasih sayang Allah, rahmatnya Allah, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada yang tanya, ngapain sih Pak cerita-cerita yang tidak masuk akal begitu? Iya, tujuannya apa? Untuk menyadarkan kita, jadi pelajaran bagi kita bahwa hidup ini tidak seeksak pikiran kita dan yang tampak di depan mata. Ada banyak yang kadang-kadang tidak terduga. Maka jangan putus asa, juga jangan lalai.